Baik, jadi hari ini saya Kade Yuni Suratri dengan NIM 3 digit terakhir 055 akan mempresentasikan hasil dari review paper yang telah saya lakukan. Adapun judul dari paper yang telah saya review yaitu Classification of Electroencephalogram Signal of Sleeping Condition as Output of EEG Digital Device of Clinical Neurophysiology Laboratory of Immanuel Hospital using Support Factor Machine. Nah, adapun penulis atau peneliti dari yang menulis paper yang telah saya review, yaitu Ratna Dewi dan kawan-kawan. Paper yang saya dapatkan dari International Journal of Artificial Intelligence Research atau IJAIR, dan paper ini diterbitkan di tanggal 6 Desember 2022 dan merupakan edisi kedua dari tahun ke-6 dari jurnal IJAIR. Adapun yang melatar belakangi dari penelitian ini, yaitu gangguan tidur, itu dapat menyebabkan timbulnya risiko berbagai macam penyakit. Jadi ketika seseorang beraktivitas seperti bergerak ataupun dalam kondisi terjaga, ataupun sekalipun tertidur, otak manusia itu akan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal listrik yang dihasilkan dapat direkam menggunakan suatu alat yaitu elektroencephalogram atau yang kita sebut EEG. Nah, tujuan penelitian yang pertama itu dapat mengklasifikasikan data sinyal EEG ke dalam 3 kondisi, yaitu terjaga, tertidur, atau mengantuk. Nah, dengan adanya pengklasifikasian tersebut diharapkan dapat membantu tenaga kesehatan dalam menganalisis sinyal EEG. Mengingat juga adanya keterbatasan jumlah spesialis dan hanya spesialis yang dapat membaca ataupun menganalisis bentuk ataupun arti dari sinyal EEG. Lanjut ke metode yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama di tahap klasifikasi, itu akan digunakan algoritma support vector machine atau SVM. Sedangkan di tahap ekstraksi fiturnya itu digunakan discrete wavelet transform atau DWT dengan level dekomposisi 1 dan 2. Dataset yang digunakan itu diperoleh dari Laboratorium Neurofisiologi Klinis Rumah Sakit Immanuel di Kota Bandung. Jadi dataset yang digunakan terdiri dari 39 data yang terbagi rata ke dalam 3 kondisi, yaitu terjaga, tertidur, dan mengantuk. Tahapan penelitian dimulai dari tahap pengumpulan data atau data retrieval. Kemudian dilakukan preprocessing atau yang bisa kita sebut data preparation. Kemudian dilakukan pengekstraksian fitur. Kemudian dilakukan pembagian data dan masuk ke tahap klasifikasi dan dilakukan eksperimen hyperparameter tuning. Pada tahap data retrieval atau pengumpulan data, jadi data pertama yang dikumpulkan itu berupa sinyal EEG yang diambil dari Rumah Sakit Immanuel, yang format awalnya itu .eeg. Tentunya identitas dari pasien akan dirahasiakan. Dan pasien merupakan dewasa muda dengan rentang usia antara 26 hingga 35 tahun. Pengambilan data ini dilakukan di waktu siang hari dikarenakan memang manusia itu lebih rentan atau cenderung merasa kantuk di siang hari. Dan peneliti itu juga bisa mendapatkan dataset yang lengkap dari satu pasien di ketiga fase tidur. Jadi, dalam satu pasien itu bisa mendapatkan dataset dalam kondisi terjaga, dalam kondisi tahap 1 atau mengantuk, dan di kondisi tahap 2 ataupun tidur ringan. Nah, data yang diambil itu jumlahnya 39 data, di mana masing-masing data itu terdiri dari 13 kondisi terjaga, 13 untuk data kondisi mengantuk, 13 data untuk kondisi tidur. Nah, jika terdapat adanya pergerakan bola mata atau gerakan tubuh lainnya di suatu data, maka akan dihindari. Nah, kondisi tersebut disebut dengan data yang mengandung artefak. Nah, hanya data-data yang tidak mengandung artefak atau mengandung artefak tapi dengan minimal artefak yang akan digunakan untuk dikonversi ke dalam format .csv dan akan dilanjutkan ke data preparation. Nah, pada tahap data preparation ini, fokus penelitian itu hanya di 3 kondisi. Terjaga, tahap 1, dan tahap 2. Pada kondisi terjaga, itu sinyal EEG yang diambil akan mengandung gelombang alfa. Untuk di tahap 1 atau mengantuk, diambil sinyal EEG yang mengandung gelombang theta.
Dan di tahap 2 atau tidur ringan, akan diambil sinyal EEG yang mengandung vertex dan spindle tidur. Nah, dilakukan juga pemfilteran menggunakan filter bandpass dengan frekuensi 0,27 Hz hingga 50 Hz. Sampel sinyal dari EEG itu diambil dengan frekuensi sampling 500 Hz dan setiap datanya nanti akan berdurasi 2 detik. Nah, data yang diambil itu memiliki 19 fitur, namun dilakukan penghapusan terhadap satu fitur dikarenakan fitur tersebut mengandung informasi tentang elektrokardiogram atau EKG. Secara keseluruhan, data yang digunakan untuk penelitian itu sebanyak 39 data dengan 39 baris data. Kenapa 39 baris data? Karena jumlah per datanya memiliki 1000 jumlah baris data, sehingga kita memiliki 39 data, maka 39 baris data. Lanjut ke tahap ekstraksi fitur menggunakan DWT dengan level dekomposisi 1, 2, 3, dan 4. Jenis wavelet yang digunakan itu which is DB4, dan proses ekstraksi ini nantinya akan menghasilkan 2 koefisien di setiap fiturnya, yaitu koefisien aproksimasi dan koefisien detail. Nah, proses ekstraksi fitur ini nantinya akan menyebabkan fitur yang tadinya berjumlah 18 akan bertambah menjadi 36 fitur. Nah, dalam proses DYT tingkat dekomposisi 1, itu dilakukan 1 kali down sampel, di mana jumlah data yang tadinya berjumlah 1000 baris data, itu bisa menjadi 503 baris. Koefisien yang digunakan, itu koefisien aproksimasi level 1 dan koefisien detail level 1. Nah, sementara di proses DYT dengan DWT, dengan tingkat dekomposisi 2, itu dilakukan 2 kali down sampel. Jadi jumlah data yang awalnya 1000 baris data, itu bisa menjadi 255 baris. Koefisien yang digunakan itu koefisien aproksimasi level 2 dan koefisien detail level 2. Masuk ke pembagian data, jadi data akan dibagi menjadi 2, data latih dan data uji. 80% untuk data latih dan sisa sebesar 20% itu untuk data uji. Ke tahap klasifikasi menggunakan algoritma SVM. Jadi kernel yang digunakan itu kernel linear, RBF, polinomial, dan sigmoid. Nah, fitur yang digunakan merupakan fitur yang diekstraksi pada setiap tingkat dekomposisinya. Dilanjutkan ke tahap hyperparameter tuning, di mana kita akan menggunakan pipeline dan tipe data numerik, di mana tipe data lain selain numerik tidak akan dapat masuk ke pipeline yang sama. Nah, dalam proses pipeline ini ada feature scaling menggunakan fungsi min-max scaler dan algoritma SVM. Digunakan juga fungsi grid search CV, di mana mencakup proses key-fold cross-validation, sehingga kita bisa mengatur parameter C, gamma, dan kernel. Nah, sudah ditentukan juga, jadi nilai parameter C yang digunakan itu 0,1, 1, dan 10. Untuk nilai parameter gammanya 1, 0,1, 0,01, dan 0,001. Dan untuk parameter kernel yang digunakan itu linear, RBF, polinomial, dan sigmoid. Jadi tahapan proses grid search ini mengikuti pipeline yang sudah dibuat. Dan juga dilakukan k-fold cross-validation dengan 5 fold untuk setiap kombinasi dari parameter yang diuji, dan hasil akurasinya nanti itu akan diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah. Hasil dan analisis di sini kita bisa melihat sebelum dilakukannya tuning dan juga setelah dilakukannya tuning. Nah, sebelum dilakukannya tuning, berdasarkan pengujian dengan data uji di semua tingkat dekomposisi, ditemukan bahwa kernel RBF itu memiliki akurasi tertinggi di 2 level. Di level 1, kernel RBF itu memiliki akurasi sebesar 78%, sedangkan level 2-nya memiliki akurasi sebesar 74%. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan nilai akurasi ketika tingkat dekomposisinya ditingkatkan. Nah, diperoleh juga atau diketahui juga kernel sigmoid itu memiliki nilai akurasi terendah di kedua level. Di level 1-nya, akurasi yang diperoleh itu hanya mencapai sebesar 34%, sedangkan di level 2-nya itu hanya mencapai sebesar 35%. Hasil setelah dilakukannya hyperparameter tuning, jadi ditemukan model kernel dengan akurasi tertinggi ketiga itu diraih oleh model kernel polinomial dengan nilai parameter C sama dengan 10, gamma sama dengan 1. Nah, meskipun begitu, di level 4
terjadi juga penurunan nilai akurasi model, di mana model awalnya dapat mencapai nilai akurasi sebesar 78,77% di level 1-nya, sedangkan di level 2-nya turun hingga mencapai 76,6%. Kemudian, ditemukan juga model dengan nilai akurasi tertinggi kedua yang diraih oleh kernel polinomial, nilai parameter C sama dengan 1 dan gamma sama dengan 1, di mana model ini memperoleh akurasi sebesar 75,67% di level 1-nya dan memperoleh nilai akurasi sebesar 73,93% di level 2-nya. Sama-sama terjadi penurunan nilai akurasi jika tingkat dekomposisinya itu ditingkatkan. Nah, ditemukan juga bahwa nilai akurasi terendah itu ditemukan di model yang menggunakan kernel sigmoid dengan mencapai akurasi rata-rata hanya sebesar 30%. Kesimpulannya, algoritma SVM ini berhasil dalam mengklasifikasikan 3 kondisi, yaitu terjaga, mengantuk, dan tidur dari data EEG yang diperoleh. Lanjut ke bagian analisis, di mana ada kelebihan paper, yaitu dapat memberikan solusi untuk permasalahan kurangnya spesialis dalam membaca ataupun menganalisis sinyal EEG, dan kekurangan dari paper, yang pertama itu dari jumlah dataset. Jumlah dataset yang digunakan itu memang sedikit, sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk penelitian ke depannya. Yang kedua, ada skop atau cakupan dataset yang masih sempit, hanya melibatkan kelompok pria dewasa muda yang berusia antar kisaran 26 hingga 35 tahun, sehingga tidak mewakili populasi umum. Dan yang ketiga, tujuan penelitiannya masih belum jelas. Nah, jika penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan suatu sistem pengklasifikasian, maka perlu dipertanyakan dataset yang terbatas hanya pada pria dewasa muda. Jadi ke depannya, harapannya penelitian ini dapat diperluas dengan melibatkan subjek jenis kelamin yang berbeda. Nah, dari sana akan dilakukan komparasi hasil. Pendapat saya mengenai paper yang telah saya review, jadi penelitian yang sudah dilakukan itu memberikan kontribusi terhadap bidang neurofisiologi dan implementasi machine learning dalam bidang kesehatan. Hanya saja memang untuk penelitian ke depannya itu memang disarankan untuk memperluas dataset dan mempertimbangkan adanya variabel lain seperti jenis kelamin dan usia untuk meningkatkan generalisasi model. Ada potensi pengembangan paper yang mencakup berbagai aspek. Yang pertama itu dari dataset. Jadi dataset yang dikumpulkan bisa dari berbagai kelompok usia dan jenis kelamin. Hal ini akan membantu dalam meningkatkan generalisasi suatu model. Dan dapat juga dimasukkan data pasien dengan berbagai gangguan tidur untuk meningkatkan analisis yang lebih mendalam. Yang kedua itu dari penggunaan algoritma machine learning-nya. Dapat dilakukan eksperimen dengan algoritma lainnya sehingga nanti dapat dilakukan komparasi dengan performa algoritma SVM. Yang ketiga itu ada analisis lebih lanjut, di mana output yang diharapkan itu tidak sebatas hanya sampai di klasifikasian, namun bisa juga sampai di titik atau di tahap analisis lebih lanjut. Dan yang terakhir itu diharapkan adanya pengembangan ke arah kolaborasi multidisiplin dengan psikologi, kesehatan masyarakat, atau lainnya, dengan tujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan supaya bisa lebih memahami dan mengatasi terjadinya gangguan tidur. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kekurangan kata. Terima kasih.